Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaroh dengan NIM 2023 02 10 01 72 dari kelas 3 LIS dengan prodi program studi PGSD. Baik, saya akan menceritakan tentang Gajah Barunang, Gajah Gumarang, dan Nyai Arca Manik. Sejauh mata memandang, terhampar luas hijau pepohonan hutan hujan tropis dengan dataran yang berundak-undak, berbukit-bukit, menambah indah pemandangan di sekitar itu. Suara burung bersahutan dengan merdunya menambah sahdu dua sejoli yang memadu kasih. Nah, itulah wilayah daratan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Diampit dua sungai, yaitu Sungai Cilemer di sebelah timur dan Sungai Cikaduan di sebelah barat. Menurut Sahibul Hikayat, di daerah Bojong hiduplah 3 orang bersaudara, yaitu Gajah Barunang, Gajah Gumarang, dan Nyi Arca Manik. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Rasa sayang seorang kakak kepada adik dan rasa sayang seorang adik kepada kakaknya. Namun, lama-kelamaan rasa cinta itu berubah bukan rasa cinta di antara anggota keluarga, tetapi rasa cinta seperti itu orang anak manusia yang sedang dimabuk cinta. Terjadilah cinta sedarah antara Gajah Gumarang dan Nyai Arca Manik. Setiap saat, setiap hari, 2 orang kakak beradik itu pergi ke sebuah dataran rendah di sekitar Sungai Cikaduan untuk sekedar bermain-main dan memadu kasih di tempat itu. Saat disebut dengan pesawahan Cinta Manik. Cinta Manik diambil dari peristiwa cinta antara Gajah Gumarang dengan Nyai Arca Manik. Di sebelah timur terdapat bukit-bukit indah dan di sebelah barat terdapat lembah dan aliran Sungai Cikaduan. 2 orang anak manusia yang sedang dimabuk asmara, sedang bermain-main, berkejar-kejaran, dan bersendau gurau. Gajah Gumarang, "Dinda, kakang sayang banget sama kamu, wahai Nyai Arca Manik," kata Nyai Arca. "Iya kakang, Dinda juga sangat sayang sama kakang," kata Gajah Gumarang. "Walau kau adikku, tapi bagiku kau adalah permaisuri yang turun dari langit. Aku tak bias hidup tanpamu. Sepi rasanya dunia ini jika tak ada kamu." Angin berhembus dengan santai, udara begitu sejuk, suara burung saling bersahutan, dan suara air mengalir di Sungai Cikaduan ikut memperindah suasana memadu kasih dan bermain cinta. Katanya Nyai Arca Manik, "Kakang, besok sebelum Kakanda Gajah Barunang pergi untuk bertapa, kita harus bicara kepada Kakanda kita, Gajah Barunang, bahwa kita saling mencintai dan ingin hubungan ini diteruskan menjadi suami istri." Kata Gajah Gumarang, "Tentu Dinda, besok kita akan bicara kepada Kakanda Gajah Barunang." Hari kian menjadi sore, 2 sejoli itu terus bermain-main memadu kasih. Hari menjadi malam, mereka pun pulang ke rumah. Tak terasa siang menjadi malam dan menjadi pagi. Gajah Gumarang dan Nyai Arca Manik sudah tidak sabar ingin mengatakan bahwa mereka saling mencintai kepada Kakanda Gajah Barunang. Sebelum Gajah Barunang berangkat untuk bertapa, memperdalam ilmu ke nuragan Gajah Gumarang dan Nyai Arca Manik, memberanikan diri untuk berbicara. Kata Gajah Gumarang, "Kakanda Gajah Barunang, bolehkah aku berbicara sebelum Kakanda berangkat untuk bertapa?" Kata Gajah Barunang, "Tentu saja, apa yang ingin kamu katakan?" Kata Gajah Gumarang, "Kakanda, aku dan adik kita Nyai Arca Manik ingin menikah." Kata Gajah Barunang, "Menikah? Kalian itu adik kakak, tidak boleh menikah," katanya Arca.
tapi kami saling mencintai Kakanda, kata Gajah Baruna. Tidak bisa Nyai, menurut Karuhun, kita menikah tidak bisa dilakukan oleh orang yang masih bersaudara atau sedarah. Mau secinta apapun, tetapi tidak bisa. Tetap tidak bisa. Gajah Gumarang, bagaimana dengan cinta kami Kakanda? Gajah Baruna, cinta kalian berdua adalah cinta yang salah. Cinta kalian seharusnya hanya sebatas kakak dan adik, tidak lebih dari itu. Cinta kakak dan adik antara anggota keluarga yang tidak akan putus sampai kapanpun. Cinta yang tidak mengenal sakit hati. Nyai Arca Manik, Kakanda, apakah ada syarat yang bisa kami tempuh agar kami bisa bersatu walau bersaudara? Kata Gajah Baruna, tidak ada, karena memang tidak bisa. Karena akan terjadi kekacauan di muka bumi ini jika kalian melakukan itu. Akan hancur tatanan masyarakat dan kebudayaan di negeri kita ini. Sudah, Gajah Gumarang. Gajah Gumarang, iya Kakanda, kata Gajah Baruna, kau cari perempuan lain selain adikmu. Ini yang kau sukai, bawa ke hadapanku, dan akan aku restui. Karena cintamu ke Nyai Arca Manik adalah cinta yang salah. Begitu pula dengan kamu, Nyai Arca Manik. Nyai Arca Manik, iya Kakanda. Gajah Baruna, cari laki-laki lain yang kamu cintai dan akan aku nikahkan, tidak dengan kakakmu. Sudah aku mau pergi untuk bertapa selama 40 hari ke depan. Kalian baik-baik dan ingat pesanku. Gajah Baruna pergi untuk bertapa. Gajah Baruna bertapa di daerah Mangpeng, wilayah Kecamatan Munjul. Bertapa 40 hari, 40 malam itu menaikkan ilmu kanuragan. Gajah Gumarang bertapa dengan cara bergantung di atas pohon kiara besar. Sedang Gajah Baruna bertapa, Gajah Gumarang dan Nyai Arca Manik dilanda nestapa karena cinta yang tidak direstui. Mereka berudak bingung apa yang harus dilakukan. Di lain sisi mereka saling mencintai, tetapi di lain sisi mereka itu kakak beradik, saudara kandung yang tidak boleh menikah karena cinta mereka hanya sebatas cinta kakak dan adik. Tiap hari mereka selalu pergi ke tempat favorit mereka bermain, yaitu sebuah lembah dekat sungai Cikaduen. Sebuah pesawahan yang sangat luas yang saat itu tempat itu disebut Cinta-Manik. Mereka biasa bermain-main memeluk kasih sebagai kekasih. Gajah Gumarang, Nyai, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi kita ini? Nyai Arca Manik, kita tidak bisa apa-apa, hanya pasrah dengan apa yang telah digariskan. Hari demi kian berlalu, keadaan tersebut semakin menyayat hati Gajah Gumarang yang menginginkan Nyai Arca Manik sebagai istrinya. Terbersit dalam hati Gajah Gumarang untuk berontak dan tidak menuruti nasihat kakaknya, Gajah Baruna. Ia berniat melawan adat dengan tidak menikahi Nyai Arca Manik. Gajah Gumarang pun langsung mengutarakan maksudnya kepada Nyai Arca Manik. Gajah Gumarang, Nyai, perasaanku makin lama makin cinta padamu. Walau Kakanda Gajah Baruna melarang kita menikah, bagaimana kalau kita tetap menikah? Nyai Arca Manik, bukan aku tidak cinta Kakanda, tapi bagaimana dengan pesan Gajah Baruna kakak kita? Kata Gajah Gumarang, untuk itu aku mengatakan ini padamu. Tidak lama lagi Kakanda Gajah Baruna selesai bertapa. Kita manfaatkan waktu itu. Nyai Arca Manik, maksud Kakanda bagaimana? Gajah Gumarang, Nyai, sedang kakak kita Gajah Baruna bertapa. Bagaimana kalau kita menikah saja sekarang ini sebelum kakak kita pulang?
datang. Nyai Arca Manik, "Tidak Kakanda, Nyai takut." Gajah Gumarang, "Takut apa Nyai? Tenang saja, demi kamu aku yang akan menghadapi kakak kita, Gajah Barunang. Jika dia nanti marah, biar aku yang menghadapi." Nyai Arca Manik, "Bukan begitu Kakanda. Kakanda ingat apa yang dikatakan Gajah Barungan, kakanda kita. Bahkan pernikahan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang statusnya kakak beradik. Perkawinan sedarah tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan karuhun kita. Kita melawan adat, maka akan terjadi bencana besar di kemudian hari. Kita merusak tatanan kebudayaan bangsa kita." Gajah Gumarang, "Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Nyai?" Nyai Arca Manik, "Aku sangat mencintaimu, tapi cinta kita cukup hanya sebagai kakak beradik, tidak lebih dari itu. Kita jangan melawan adat, jangan melawan ketentuan yang sudah digariskan karuhun dan juga menuruti hawa nafsu." Gajah Gumarang, "Kalau Nyai tidak mau, maka aku akan memaksamu." Kata Nyai Arca Manik, "Tidak Kakanda, jangan." Gajah Gumarang, "Jika aku tidak bisa memilikimu, berarti jangan ada satu orang pun yang memilikimu di dunia ini." Nyai Arca, "Jangan begitu Kakanda." Pertengkaran pun terjadi dan akhirnya berujung pada adu kesaktian. Kedua kakak beradik itu berkelahi. Gajah Gumarang bernafsu ingin menghabisi Nyai Arca Manik karena tidak menuruti keinginannya. Gajah Gumarang menghujam Nyai Arca Manik dengan pukulan, tapi Nyai Arca Manik menangis pukulan itu. Mereka terus berkelahi mengadu kesaktian dan akhirnya Nyai Arca Manik pun kalah. Nyai Arca Manik pun kalah. Sudah terlihat lelah Nyai Arca Manik. Dengan tega Gajah Gumarang membawa Nyai Arca Manik ke arah timur ke sebelah sungai, yaitu Sungai Cilemar. Dengan kejamnya Gajah Gumarang menenggelamkan Nyai Arca Manik ke dalam dasar Sungai Cilemar. Di tempat lain, yaitu di Mangpen, tempat Gajah Barunang bertapa. Sudah sampai ke hari 39 dan tinggal 1 hari lagi, maka kesaktian Gajah Barunang akan bertambah. Tetapi di hari ke-39, Gajah Barunang merasakan gelisah yang teramat dalam. Ingat kepada adik-adiknya tentang bagaimana keadaan mereka. Saking rasa gelisah teramat dalam, ia memutuskan untuk mengakhiri tapa tersebut. Gajah Barunang turun dari pohon kiara, lalu ia meminum air dari sungai dekat tempat ia bertapa. Saat meminum air sungai tersebut, ia merasakan aroma sesuatu, yaitu aroma keringat Nyai Arca Manik. Gajah Barunang bergumam dalam hatinya, "Mengapa air ini beraroma bau keringat Nyai Arca Manik?" Akhirnya Gajah Barunang menyusuri aliran sungai ke arah hulu, yaitu ke daerah Bojong. Dia menyusuri Sungai Cilemar. Sampai pada saat sebuah jembatan cukang dari bambu, Gajah Barunang mendengar seperti ada orang yang ngobrol saling sahut satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Sunda, percakapan yang asik disebut dungdeng. Pas dia lihat ternyata tidak ada orang. Akhirnya Gajah Barunang berkata, "Ternyata tidak ada apa-apa, setan ternyata yang ngobrol." Tempat itu sekarang dinamakan Cipadung. Kata Cipadung diambil dari kalimat dungdeng, yaitu kata ngobrol asik bahasa Sunda. Setelah itu, Gajah Barunang melanjutkan perjalanan mencari sumber bau keringat Nyai Arca Manik. Gajah Barunang berjalan ke arah barat, ke arah perbukitan. Gajah Barunang melihat sekelompok anak kecil sedang bermain gobag atau galah. Tempat bermain gobag atau galahnya dilakukan di permukaan tanah tidak rata alias bergelombang.
Tanah tersebut seperti bekas menanam ubi jalar atau mantang dalam bahasa Sunda. Melihat orang sedang bermain gobak, Gajah Barunang berkata, "Yang seperti itu mah bukan permainan gobak, tapi yang seperti itu mah disebut bobojongan." Daerah tersebut saat ini disebut Bojong. Setelah melihat orang yang sedang bermain gobak, Gajah Barunang melanjutkan perjalanan mencari sumber bau keringat. Nyai Arca Manik. Gajah Barunang berjalan ke arah hulu Sungai Cilemer ke arah utara. Di perjalanan menyusuri sungai ada talang air terbuat dari bambu. Dalam bahasa Sunda disebut pancuran. Di pancuran tersebut terdengar suara orang bersorak-sorai seperti sedang mandi bermain air di depan dengan sangat ramai. Lalu Gajah Barunang melihat talang air tersebut, tetapi ia tidak melihat satu orang pun manusia di tempat itu. Gajah Barunang berkata, "Apa ini suara ada tapi tidak ada orang? Ternyata ini mah setan yang sedang sorak-sorai." Tempat itu disebut Cigereh. Nama Cigereh tersebut diambil dari suara bersorak-sorai ramai dalam bahasa Sunda, gereh. Setelah itu, Gajah Barunang meneruskan perjalanan menyusuri aliran sungai Cilemer. Sampailah Gajah Barunang ke tempat aliran sungai Cilemer dengan permukaan air yang tenang, dengan dasar aliran yang sangat dalam. Bahasa Sunda disebut lewi. Gajah Barunang menengok aliran sungai dari atas tebing. Gajah Barunang berkata, "Wah, dalam sekali ini sungai. Lewi kabuyutan tempat seperti ini mah." Tempat tersebut sekarang ada sebuah jembatan disebut Jembatan Panoongan. Kata Panoongan diambil dari peristiwa Gajah Barunang melihat air dari atas tebing. Dalam bahasa Sunda, melihat air dari atas tebing disebut noong. Melihat jadilah saat ini disebut Panoongan. Selepas dari melihat aliran sungai Cilemer yang sangat dalam, Gajah Barunang melanjutkan perjalanan ke arah utara. Kira-kira 1 kilometer dari tempat tadi, Gajah Barunang mencium bau keringat Nyai Arca Manik. Begitu tajam. Karena Gajah Barunang mencium bau keringat Nyai Arca Manik begitu kuat, ia ingin melihat lebih jeli lagi ke aliran sungai Cilemer tersebut. Akhirnya, dia melangkahkan kakinya, kaki kiri di sebelah barat dan kaki kanan di sebelah timur. Dengan demikian, sungai Cilemer ada di bawah kakinya. Kaki Gajah Barunang menginjak batu di pinggiran sungai yang begitu besar. Tetapi walau begitu besar batu, ketika Gajah Barunang menginjak batu tersebut, batu tersebut masuk ke dalam yang akhirnya menjadikan lebar sungai Cilemer menjadi kecil dan aliran air begitu deras terjepit batu. Dalam bahasa Sunda, terjepit itu tercengkek. Daerah tersebut sekarang disebut Lewi Cangkek. Gajah Barunang menjulurkan tangannya ke dalam aliran sungai Cilemer tersebut. Saat tangan Gajah Barunang ditarik, ada rambut yang tersangkut di tangannya. Lalu tarik terus, ternyata Nyai Arca Manik dari dalam sungai tersebut dalam keadaan mati. Akhirnya diangkatlah tubuh Nyai Arca Manik tersebut dibawa ke sebuah bukit sebelah barat aliran sungai Cilemer. Di sebuah bukit di sebelah barat aliran sungai Cilemer, Nyai Arca Manik yang sudah meninggal itu ditidurkan dalam sebuah batu besar dengan permukaan datar. Dengan segenap kekuatan keanugerahan kenuragan yang Gajah Barunang miliki, ia
mengobatinya Arca Manik agar hidup kembali. Rupanya usaha yang dilakukan oleh Gajah Barunang berhasil. Nyai Arca Manik hidup kembali. Sewaktu tersadar, keluarlah bercak darah dari alat kelamin Nyai Arca Manik. Batu tempat Nyai Arca Manik ditidurkan diobati oleh Gajah Barunang. Sekarang batu itu disebut batu Palangan. Disebut batu Palangan diambil dari peristiwa keluarnya darah dari alat kelamin Nyai Arca Manik. Kata Palangan diambil dari kata rarangan. Larangan dalam bahasa Sunda adalah sebutan untuk alat kelamin. Setelah Nyai Arca Manik sadar, Gajah Barunang berkata, kata Gajah Barunang, siapa yang menenggelamkan kamu ke dalam sungai Nyai? Nyai Arca Manik, Gajah Gumarang. Kata Gajah Barunang, Gajah Gumarang, kemana dia sekarang? Nyai Arca Manik, dia pergi ke arah barat Kakanda. Gajah Barunang, akan ku kejar kemanapun dia pergi. Setelah itu, Gajah Barunang langsung pergi ke arah barat. Datanglah sebuah sungai yang bernama Sungai Cikaduan. Dari Sungai Cikaduan, Gajah Barunang melanjutkan perjalanan ke arah barat ke sebuah bukit. Bukit itu saat ini disebut daerah Pamatang. Dari Pamatang, Gajah Barunang belok ke arah selatan di daerah Majau. Di daerah Majau ada sebuah istana yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Nyai Rapatala. Bertemulah Gajah Barunang dengan Nyai Rapatala. Kata Nyai Rapatala, sedang apa kau Gajah Barunang? Kata Gajah Barunang, saya sedang mencari adik saya Gajah Gumarang. Apakah Nyai melihatnya? Kata Nyai Rapatala, aku tidak melihat adikmu Gajah Barunang. Kata Gajah Barunang, Nyai, apakah aku boleh meminjam senjata pusaka, yaitu tombak yang dimiliki oleh Nyai? Kata Nyai Rapatala, kenapa kau mencari adikmu, tapi meminjam tombak padaku Gajah Barunang? Kata Gajah Barunang, aku ingin menghabisi adikku Gajah Gumarang karena dia hendak membunuh adik perempuanku Nyai Arca Manik dengan cara menenggelamkan Nyai Arca Manik ke dalam dasar Sungai Cilemar. Kata Nyai Rapatala, mengapa Gajah Gumarang begitu tega ingin membunuh adiknya sendiri? Kata Gajah Barunang, dia marah karena aku melarangnya menikahi Nyai Arca Manik karena kita bersaudara. Nyai Rapatala, apa yang kau lakukan sudah benar Gajah Barunang, karena berdasarkan aturan adat Kauruhun, kita dilarang menikah dengan anggota keluarga kita sendiri, atau pernikahan sedarah dilarang dalam aturan negeri kita. Kata Gajah Barunang, betul Nyai Rapatala, sehingga aku saat ini sedang mencarinya dan bermaksud meminjam tombak pusaka untuk menghabisi Gajah Gumarang. Kata Nyai Rapatala, baiklah Gajah Barunang, silahkan saja diambil jika kau mau menggunakan tombak itu untuk menghabisi Gajah Gumarang. Kata Gajah Barunang, terima kasih Nyai. Akhirnya Gajah Barunang meminjam tombak dari istana Nyai Rapatala. Tombak tersebut berukuran lebar 3 meter, tapi tidak terasa berat. Sepertinya oleh Gajah Barunang, tombak tersebut dibawanya. Bergumam dalam hati Gajah Barunang, akan aku tombak dan aku tangkap kau Gajah Gumarang, hidup atau mati. Kata Gajah Barunang. Gajah Barunang pun berpamitan ke Nyai Rapatala. Gajah Barunang kembali lagi ke Pamatang. Dari Pamatang, Gajah Barunang turun ke lembah Sungai Cikaduan. Dia menyusuri aliran Sungai Cikaduan ke arah hilir, yaitu ke arah selatan. Di aliran Sungai Cikaduan, di sebuah lewi, saat ini disebut dengan Lewi Tetep. Di Lewi Tetep tersebut, Gajah Barunang
menyelam dan mengucapkan ajian-ajian untuk menerawang keberadaan Gajah Gumarang. Dari leuwih terep tersebut terlihat oleh Gajah Gumarang keberadaan Gajah Gumarang. Tidak ambil waktu lagi, Gajah Barunang keluar dari aliran sungai Cikaduan tersebut dan langsung melemparkan tombak ke arah Gajah Gumarang. Jarak Gajah Barunang dengan Gajah Gumarang perkiraan berjarak 1 km. Tetapi dengan lepas, Gajah Barunang melempar tombak tersebut dan nyampe ke tempat Gajah Gumarang berada. Tetapi penglihatan dan firasat Gajah Gumarang pun sangatlah tajam. Dengan sigap, Gajah Gumarang melompat menghindari serangan Gajah Barunang. Akhirnya tombak tersebut hanya menghujam sebuah batu tempat Gajah Gumarang tadi duduk. Golombrang, suara tombak mengenai batu. Tempat tersebut saat ini disebut daerah pesawahan Golomprang. Kata Golomprang diambil dari peristiwa Gajah Barunang menombak Gajah Gumarang dan tombak tersebut mengenai batu besar dan bersuara Golombrang, maka jadilah Golomprang. Dari situ Gajah Barunang pun terus mengejar Gajah Gumarang, yaitu berlari ke arah selatan ke lembah pinggiran sungai Cikaduan. Gajah Barunang mengambil tombak dan membawanya dengan cara diseretnya. Bekas tombak diseret tersebut terdapat bekas seretan tombak tersebut dengan lebar 2 meter dan kedalaman 2,5 meter. Tempat tersebut saat ini disebut belah lemah. Kata belah lemah diambil dari peristiwa Gajah Barunang menyeret tombak dan tanah terbelah oleh tombak tersebut. Setelah itu, Gajah Barunang berjalan ke arah selatan, menyusuri sekitaran aliran sungai Cikaduan ke daerah Bejod. Saat itu adalah musim penghujan sehingga di kaki Gajah Barunang nempel tanah yang begitu banyak. Saat melangkah, tanah yang menempel di kaki kanan jatuh. Tanah yang jatuh saat ini berubah menjadi sebuah bukit. Saat ini bukitnya ada di daerah pesawahan Bejod. Masih penasaran dan tak kenal lelah, Gajah Barunang tetap mengejar Gajah Gumarang. Dari situ Gajah Gumarang lari ke arah barat, daerah Mangkuk, lalu ia ke daerah hutan Tenjo. Setelah itu ke daerah Lebak Usep. Di Lebak Usep, Gajah Gumarang masuk ke dalam tanah, berlari menyusuri dalam tanah. Terlihat oleh Gajah Barunang posisi di mana Gajah Gumarang di dalam tanah tersebut dari permukaan tanah yang bergetar. Posisi Gajah Barunang berada di hutan Tenjo. Tidak diambil waktu lagi, Gajah Barunang mengambil sebuah batu. Batu tersebut diambil dari daerah Garukbuk Sobong. Dilemparkan batu tersebut dari pasir Tenjo oleh Gajah Barunang. Batu yang dilemparkan oleh Gajah Barunang nyangkut di kayu kimerak. Berpuluh-puluh tahun batu tersebut nyangkut di atas kayu kimerak. Pada tahun 76, kayu kimerak tersambar petir dan batu tersebut terjatuh. Setelah itu, Gajah Gumarang berlari ke daerah Cibuntu. Di situ Gajah Gumarang merasakan capek sekali. Lalu dia tidur di tanah. Tanah tersebut terbentuk kasur dan bantal. Pesawahan itu sekarang disebut pesawahan Bugel. Kata Bugel diambil dari peristiwa Gajah Gumarang tidur. Dari kata bug goleh, bug dalam bahasa Sunda menjatuhkan badan ketika akan tidur, dan goleah adalah posisi tubuh tidak tidur terlentang. Dari Bugel, Gajah Gumarang berlari ke ujung kulon, lalu ke Sanghyang Sira. Gajah Barungan terus-menerus mengejar Gajah Gumarang dengan tidak ada capeknya.
Dari Sang Hyang, sirah Gajah Gumarang menyelam ke dasar laut sampai ke Keraton Nyi Roro Kidul. Dari situ belok ke arah timur menyelam dasar laut, lalu timbul keluar di wilayah Cilacap. Di Cilacap, Gajah Gumarang menantang Gajah Barunang. Kata Gajah Gumarang, hei saudaraku, jika kau memang ingin membunuhku, ayo kita bertarung siapa yang sakti di antara kita. Kata Gajah Barunang, memang aku ingin membunuhmu karena kau telah menyakiti bahkan membunuh adikmu sendiri. Kata Gajah Gumarang, aku membunuh Nyai Arcamanik itu karena kesalahanmu, Kakanda. Kamu tidak mengizinkanku menikahi Arcamanik. Dan jika kau tidak bisa memiliki Nyai Arcamanik, maka semua orang di dunia ini tidak ada yang boleh memilikinya. Tempat di mana Gajah Gumarang menantang Gajah Barunang itu saat ini disebut daerah Cilacap. Kata Cilacap diambil dari kata ngecap. Ngecap dalam bahasa Sunda adalah berbicara. Setelah itu, Gajah Gumarang berlari ke arah timur. Gajah Barunang terus mengejarnya. Di suatu tempat, Gajah Gumarang dan Gajah Barunang merasa sangat capek, sehingga mereka berdua duduk di atas tanah dengan kepala tertunduk. Tempat itu sekarang dinamakan Bantul. Bantul diambil dari peristiwa Gajah Gumarang dan Gajah Barunang duduk capek dengan kepala bertunduk atau cindukul. Cindukul dalam bahasa Sunda adalah posisi orang duduk di tanah dengan kepala tertunduk. Setelah itu, Gajah Gumarang berlari ke Sang Hyang Dampal, ujung Pulau Jawa. Dari Sang Hyang Dampal berlari ke dasar laut selatan. Gajah Barunang tetap mengejar Gajah Gumarang di dasar laut selatan. Gajah Barunang dan Gajah Gumarang beradu ilmu. Mereka berdua bertarung 7 hari 7 malam. Dalam pertarungan tersebut tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Maka mereka memutuskan untuk tidak meneruskan pertarungan tersebut. Kata Gajah Gumarang, Kakanda, sudahlah kita hentikan perkelahian ini. Kata Gajah Barunang, aku ingin menghabisimu karena kau telah tega membunuh adik kita. Kata Gajah Gumarang, tapi adik kita akhirnya tidak mati kan? Karena kau mengobatinya. Kata Gajah Barunang, kalau aku tidak segera pulang bertapa, kemungkinan Nyai Arcamanik akan mati. Kata Gajah Gumarang, sudahlah Kakanda, aku sudah capek, kita berdamai saja. Kata Gajah Barunang, baiklah. Akhirnya mereka menghentikan pertarungan tersebut. Gajah Barunang, adikku, pergilah kau ke daerah Maja. Kata Gajah Gumarang, di mana dan ke siapa Kakanda? Aku harus ke Maja. Kata Gajah Barunang, kau pergi ke daerah di mana di sana banyak terdapat pohon maja. Di sana ada seorang raja yang bernama Hayam Wuruk. Kata Gajah Gumarang, untuk apa aku ke sana? Kata Gajah Barunang, kamu mengabdikan diri ke kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Gajah Gumarang, baiklah Kakanda. Kata Gajah Gumarang. Gajah Gumarang pun pergi ke arah utara. Dia mencari daerah yang diperintahkan oleh kakaknya, Gajah Barunang, yaitu suatu tempat yang terdapat banyak pohon maja. Datanglah Gajah Gumarang ke tempat di mana terdapat banyak buah maja. Lalu dia mencoba untuk memakan buah maja. Buah maja tersebut terasa pahit olehnya, bergumam dalam hatinya, maja pahit. Dari situ ia mencari istana yang diperintahkan kakaknya. Datanglah dia dan langsung menghadap Maharaja Hayam Wuruk. Kata Gajah Gumarang, sembah hamba raja. Kata Hayam Wuruk, siapa kau dan dari mana asalmu? Kata Gajah Gumarang, saya orang biasa hamba yang sedang mencari penghidupan. Kata Hayam Wuruk,
"Apa maksudmu datang ke sini?" kata Gajah Gumarang. "Saya bermaksud mengabdikan diri ke kerajaan ini." Kata Hayam Wuruk, "Baiklah, jika kau ingin mengabdikan hidupmu di kerajaan ini. Tapi awas, jika kau mempunyai maksud lain dan ingin melakukan kekacauan di negeri ini, kata Gumarang. "Tidak, Maharaja Hayam Wuruk," kata Hayam Wuruk, "baiklah, kau bergabung dengan prajurit yang lain." Akhirnya Gajah Gumarang menjadi bagian dari kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Lama-kelamaan, pihak istana melihat bahwa Gajah Gumarang memiliki ilmu kesaktian yang begitu luar biasa hebatnya. Lama-kelamaan, akhirnya Gajah Gumarang diangkat menjadi patih dan berganti nama menjadi Lembu Sora. Di tempat lain, Gajah Barunang mencari batu yang begitu besar. Batu tersebut Gajah Barunang bawa ke pinggir laut. Lalu Gajah Barunang masuk ke dalam batu tersebut. Selama 9 bulan, Gajah Barunang bertapa di dalam batu tersebut. Setelah 9 bulan, pada malam Jumat, akhirnya Gajah Barunang lahir kembali alias keluar dari batu tersebut dan berganti nama menjadi Gajah Mada. Gajah Mada pergi ke daerah Maja menyusul adiknya, Gajah Gumarang. Sesampainya di sana, Gajah Mada mengabdikan diri menjadi prajurit, lalu menjadi patih. Setelah Hayam Wuruk wafat, maka kepemimpinan diganti oleh Gajah Mada dengan patihnya, yaitu adiknya Gajah Gumarang alias Lembu Sora. Itu cerita tentang Gajah Gumarang, Gumarang dan Nyai Arca. Nah, cerita ini berasal dari Kabupaten Pandeglang atau di daerah Bojong. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.